sampai saat ini dengan dada terbuka, tangan terbuka menyambut baik kedatangan para pengungsi Rohingya, saudara. Mereka kemana-mana negeri diusir, mereka dari tengah lautan diusir, nggak boleh mendekati negeri ini, nggak boleh mendekati negeri itu. Kalau Indonesia pun ikut mengusir, kemana mereka akan berteduh, saudara? Maka itu kita dorong pemerintah pusat untuk tetap memberikan perlindungan, untuk tetap memberikan kesempatan kepada warga Rohingya yang datang ke Indonesia agar mereka bisa hidup bagaikan di negeri sendiri. Betul? Betul. Maka itu siap dukung masyarakat Aceh menerima Rohingya. Siap dorong pemerintah untuk melindungi Rohingya. Takbir. Tapi saudara, usaha penyelamatan Rohingya tidak cukup hanya sampai di sini. Tidak boleh kita biarkan mereka diusir. Maka itu gerakan-gerakan untuk merekrut pemuda-pemuda Rohingya agar mereka bisa dilatih untuk angkat senjata, untuk melakukan perlawanan, untuk melakukan jihad, akan terus kita kembangkan sampai jihad bisa dilaksanakan di bumi Rohingya, saudara. Takbir. Sebab kalau mereka sudah memulai jihad, insya Allah mujahidin dari seluruh pelosok dunia akan datang ke Myanmar, saudara, agar mereka tahu siapa itu mujahidin, siapa itu laskar Islam, siapa itu umat Islam yang tidak akan pernah mundur untuk melawan tentara kafir yang manapun, saudara. Takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Saya mau tanya umat Islam yang hadir di sini, kalau pintu jihad sudah dibuka di Myanmar, siap berangkat? Siap. Siap berjihad? Siap. Siap bergabung? Siap. Takbir. Karena itu saudara, saya minta betul semua komponen ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia, yuk kita kembali merapatkan barisan, yuk mari kita sama-sama berupaya kembali bagaimana supaya pintu jihad di Myanmar ini terbuka. Jadi kami sudah berhubungan dengan beberapa komponen jihad di sana. Kita sudah yaitu melakukan komunikasi yang sangat-sangat intensif dengan mereka, dan memang kondisinya sangat memprihatinkan. Hanya dengan antara 200 sampai 300 pemuda yang dilatih, sementara senjatanya hanya ada 200 pucuk, amunisinya juga terbatas. Nah, dengan kondisi semacam itu, saat ini mereka hanya bisa gerilya. Jadi mereka gerilya, serang mundur secara sembunyi-sembunyi, belum bisa untuk melakukan perlawanan secara terbuka karena minimnya senjata, minimnya amunisi, dan minimnya mujahidin. Maka itu saudara, kadang-kadang kita menjadi prihatin dan sedih sendiri bagaimana puluhan bom di Timur Tengah sana diledakkan, bagaimana jutaan amunisi di Timur Tengah sana ditembakkan, saudara, yaitu muslim dengan muslim bertempur, muslim dengan muslim saling bunuh. Alangkah indahnya kalau senjata-senjata mereka tersebut yang digunakan perang antar sesama muslim diarahkan ke Myanmar, diarahkan ke Israel, diarahkan ke musuh-musuh Islam, bukan diarahkan kepada sesama umat Islam. Betul? 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 Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Tadi Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis sudah menyampaikan kepada kita firman Allah yang berbunyi, faqala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Saudara, ayat ini begitu indah. Ayat ini pengertiannya begitu dalam. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ulangi, innamal mu'minuna ikhwah. Sekali lagi, innamal mu'minuna ikhwah. Ini ada 3 kata yang menarik. Pertama innama, kedua al-mu'minun, ketiga ikhwah. Innama
dalam bahasa Arab adatun min adawatil hasr, biasa digunakan untuk pembatasan. Jadi kalau mau diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, innamal mu'minuna ikhwah adalah sesungguhnya orang beriman itu hanya. Innama itu hanya, sesungguhnya hanya. Jadi sesungguhnya orang mukmin itu hanya mereka yang mau bersaudara. Jadi jangan ngaku sebagai orang beriman kalau kita tidak mau bersaudara sesama orang yang beriman. Malu mengaku sebagai orang mukmin kalau kita tidak mau menjunjung tinggi persaudaraan Islam, saudara. Yang kedua, al-mu'minun. Dalam ayat ini Allah memberikan satu pelajaran luar biasa kepada kita. Satu prinsip yang amat tinggi, bahwa persaudaraan di antara kita diikat dengan iman, bukan diikat dengan suku, bukan diikat dengan bangsa, bukan diikat dengan ikatan-ikatan lainnya, tapi diikat dengan iman. Apapun suku bangsa kita, apapun warna kulit kita, apapun bahasa yang kita gunakan, bagaimanapun adat istiadat kita, selama kita beriman kepada Allah, maka kita semua adalah bersaudara. Betul? 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 Nggak ada itu Islam Arab, Islam Cina, Islam India, Islam Nusantara. Nggak ada, sudah. Islam ya Islam. Apakah Anda itu Arab? Apakah Anda Cina? Apakah Anda India? Apakah Anda Indonesia? Mau Batak, mau Padang, mau Melayu, mau Sunda, mau Jawa, sekali Islam tetap Islam. Setelah kita menjadi orang Islam, kita semua bersaudara. Betul? Betul. Nah, itu saya mau tanya, siap bersaudara? Siap. Siap bersatu? Siap. Takbir. Insya Allah, hati-hati Pak Bu ya. Sekarang di Indonesia ini ada gerakan namanya Islam Nusantara. Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati saudara. Islam Nusantara itu salah satu propaganda liberal. Nanti kita jelaskan di bagian kedua ceramah, saudara. Darto yang sampai subuh tuh ceramahnya. Nah, baik. Jadi sekali lagi, saudara, setiap orang beriman bersaudara. Jadi yang mengikat persaudaraan kita adalah iman. Iman, saudara. Yang ketiga, ikhwah. Ikhwatun dalam bahasa Arab, saudara itu kalau satu disebut ahun, kalau dua disebut ahwan, kalau lebih dari dua disebut ikhwatun atau ikhwan, pakai nun akhirannya, saudara. Ada ikhwatun pakai tak marbutoh, ada ikhwan pakai nun, saudara. Pertanyaannya, kenapa dalam ayat ini Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah? Allah tidak menyatakan ikhwan, saudara. Bukan tidak ada rahasia, saudara. Kenapa Allah memilih ikhwatun? Allah tidak memilih ikhwan untuk ayat yang satu ini, saudara. Sebab di kalangan masyarakat Arab dulu, saudara, kalau disebut ikhwan, itu pengertiannya persaudaraan secara umum. Tapi kalau sudah disebut ikhwatun, itu persaudaraan yang punya hubungan nasab, hubungan darah, saudara. Saudara seibu, saudara sebapak, saudara seibu, sebapak, saudara. Itu disebut ikhwah. Jadi kalau punya hubungan nasab, punya hubungan darah, saudara, itu disebut sebagai ikhwah. Lalu kenapa innamal mu'minuna ikhwah? Kok dipakai yang ikhwah? Itu menunjukkan bahwa persaudaraan iman, persaudaraan Islam begitu lekat, begitu pekat, begitu kuat, bagaikan saudara sedarah, bagaikan saudara senasab, bahkan lebih kuat daripada saudara
saudara-saudara. Subhanallah. Buktinya, walaupun kita bersaudara, seibu sebapak dengan saudara kita, tapi begitu imannya hilang saudara, kita tidak lagi saling mewarisi. Putus saudara, putus. Itulah sebabnya bagaimana ketika Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan kepada Allah tentang persoalan anaknya yang gak mau beriman kepada dia, tapi Nabi Nuh berharap itu anak bisa selamat. Apa Allah nyatakan kepada Nuh? Innahu laisa min ahli. Dia gak termasuk golonganmu, dia gak termasuk keluargamu, walaupun itu anak saudara. Begitu iman tidak ada, putus dia punya hubungannya saudara. Subhanallah. Itulah rahasianya kenapa pakai ikhwatun, bukan pakai ikhwan, untuk menunjukkan bahwa persaudaraan Islam, persaudaraan iman begitu pekat, lekat, kuat, bagaikan saudara-saudara, bagaikan saudara senasab, bahkan lebih kuat daripada saudara sedarah sekalipun saudara. Alhamdulillah. Nggak sampai di situ. Ikhwatun pakai tak marbutoh, ikhwan pakai nun. Saudara, nun itu perahunya terbuka. Tapi kalau tak marbutoh, perahunya keikat saudara. Perhatikan baik-baik itu huruf saudara. Ikhwan, nun, perahunya terbuka. Ikhwatun, taknya keikat. Artinya apa? Kenapa digunakan ikhwatun dengan tak marbutoh? Untuk menunjukkan bahwa persaudaraan Islam, persaudaraan seiman harus keikat, jangan terbuka. Keikat yang kuat supaya tidak terlepas, keikat yang kuat supaya tidak terurai, keikat yang kuat supaya tidak tercerai-berai. Sudah. Subhanallah. 3 kata. Innamal mu'minuna ikhwah. Di sana ada pesan yang mendalam. Betapa dahsyatnya persaudaraan sesama orang yang beriman saudara. Begitu saya tanya sekali lagi, semua yang hadir di sini siap bersaudara? Siap. Siap bersatu? Siap. Siap menjaga iman? Siap. Siap menjaga Islam? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Nah, lalu saudara, persaudaraan yang bagaimana sih yang diajarkan oleh Nabi untuk kita wujudkan dalam kehidupan kita? Nabi mengatakan dengan tegas saudara, di mana dalam salah satu hadis beliau katakan al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha.